Berjumpa kembali bersama saya Denny Darko di Mata dan Telinga Podcast bersama Property Observer. Bersama saya adalah Aura Kasih. Halo. Apa kabar? Baik. Apa kabar Arabella? Alhamdulillah baik. Oke, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan, seandainya kamu tinggalnya nggak di Indonesia selama 20 tahun ke belakang, 10 tahun ya, lebih. Dan mungkin nggak ngeh dunia entertainment, jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh tinggal di gua seperti itu. Nggak kenal Aura Kasih ini adalah seorang musisi dan lately aktris juga ya, film. Kalau kita kenal dulu sebagai finalis Miss Indonesia 2007. Nah, tapi sekarang ternyata juga anggota HIPMI karena banyak bisnis Aura Dermatology, terus kemudian Cafe Bober ya. Cafe Bober. Sama Bu Risma ya. Sebenarnya bareng sama anaknya Mas Fuad. Oh iya. Tapi Bu Risma sering banget datang buat masak. Oh, gitu. beneran datang masak di situ. Beneran Berarti datang orang-orang ngerasain makanannya masakan Bu Risma. Iya, ya jago masak katanya Bu Risma tuh. Dan Awal kenalnya gimana emang? awal kenalnya itu dari HIPMI ya. Oh, Aku masuk HIPMI, iya. jadi kenal beberapa teman-teman yang ada beberapa ketua HIPMI di Jatim gitu. Akhirnya kayak kita berpikir untuk kita kolaborasi apa yuk gitu, bikin sesuatu yuk gitu. Akhirnya bikinlah si Cafe Bober ini. Jadi memang khusus buat mahasiswa di Surabaya. Keren. Soalnya kalau Aura Kasih dengan skincare kan memang image-nya cantik. Tapi kalau makanan kan memang orang loh kok jauh banget ya ke makanan. Sebenarnya aku suka masak. Oh gitu. Aku tuh juga suka masak dan ya maksudnya gak yang gak yang profesional banget, tapi memang aku bisa masak dan suka masak. Dan kayak nggak pernah ngelihat kamu itu kayak berisi kecuali pas baru melahirkan ya. Tapi memang badan dari dulu segini-gini terus. Ini ya 5 kilo lagi kayaknya balik normal. Tapi enggak lah, biarin aja. Oh, oke. Kita di sini akan ngobrolnya berdasarkan kartu yang akan diambil. Gak serem kan? Serem deh. Jadi Aura Kasih ini beberapa hari sebelumnya sempat mau nggak karena kalau sama kartu takut. Pernah ada pengalaman apa sih kamu kalau sama kartu ini? Sebenarnya enggak sih, cuman kadang ada beberapa orang tuh kayak yang langsung, oh kamu begini begitu, kamu akan ini akan itu gitu. Aku pikir kan mungkin di kartu juga sama kan. Maksudnya ada hal-hal yang kayak gitunya juga. Jadi aku langsung Was-was dulu ya. Iya, langsung ngomong, wah gue nggak mau kalau jelek-jelek jangan bilangin ya gitu. Kan jadi antisipasi kan. Ya, sekarang langsung dilihat, ini kartunya ada di depan, silahkan diambil dan diacak. Aku kocok nih. Dia ngambilnya juga hati-hati banget, takut. Nggak ada keramat-keramatan mistis dan sebagainya, diacak aja Anyway, kartunya. bagus ya kartunya. Itu ada gold foilnya di sekitarnya. Ini ambil berapa? Satu aja dulu. Nah, sambil aku akan jelasin. Tadi kita ngobrol sebelumnya dan aku ceritain ke Aura kalau kartu ini di seluruh dunia, artinya universal dan disepakati sama. Jadi di googling akan sama. Ada 78, itu beda-beda semua setiap kartu. Sekarang kita akan coba untuk lihat kartu yang pertama. Aku buka ya. Strength. Kartunya strength itu kartu kekuatan. Ini kita tanya tentang masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu, kita ngomongin masalah kekuatan itu ada satu unggahan yang cerita kalau mungkin Aura Kasih yang dikenal cantik, seksi, anggun, feminin, tapi dulu katanya tomboy dan pernah berkelahi sampai lawan berkelainya masuk rumah sakit. Bener gak sih? Saking kuatnya gitu. Dari SD gitu. Dari SD? Dari SD tuh udah sebenarnya bukan troublemaker, aku cuman kayak random berantem gitu, enggak. Gara-gara cowok-cowok tuh kan suka yang iseng-iseng. Kalau dulu waktu SD tuh rambutku kan yang keriting banget tuh kayak dikasih apa sih? Kertas-kertas gitu dilempar-lempar kan nempel tuh. SD kelas berapa ya? Kelas 5 kayaknya deh. Ya terus pas pulang kita tendang lah, dia ternyata masuk ke got, terus ininya kayak di sampai masuk rumah sakit sampai dijahit. Ya ampun. Aku tendang. Masuk ke got dia. Dia pasti nggak menyangka kalau cewek curly yang dulu itu ditendang. Tapi sempat reunian, aku minta maaf. Soalnya dia ada bekasnya di sini. Sampai sekarang? Aduh sorry. Iya. Sampai sekarang? Iya.
Namanya siapa kalau boleh tahu? Aduh, ada lah pokoknya. Ini kalau denger, ini dia Aura Kasih nggak lupa ya kejadian waktu itu. Iya, soalnya aku tuh juga termasuk yang sering mencelakakan orang. Berantem gitu. Lumayan sering. Nah, kalau ngomongin masalah kekuatan, sebenarnya siapa sih orang yang paling kuat yang pernah kamu temui kalau misalkan ya apa ya selalu dijadikan, kadang ada orang kan yang bilang oh itu adalah ayah, ibu atau siapa, ada siapa? Yang pasti keluarga aku ya, keluarga aku, dan maksudnya banyak yang ya mamaku juga, bapakku juga gitu ya. Ya semua orang tua pasti punya kekuatan. Iya, maksudnya arti kekuatan itu buatmu itu apa gitu? Arti kekuatan itu adalah buat aku pribadi ya, ketika kita bisa menjaga orang-orang yang terdekat sama kita gitu, yang kita cintain. Dan kuat di sini adalah ya dimana kita punya masalah, kita harus berusaha untuk tampil biasa aja gitu. Itu kan sebenarnya orang-orang yang kuat kan. Oke, karena kalau orang biasanya dapat kartu ini dan ini satu kartu di antara 78 kartu yang lain, ini kartu yang mensajes kalau dirimu harus lebih kuat daripada biasanya untuk beberapa tahun dan kehidupanmu yang mendatang. Wow. Tapi berbicara tentang ini silahkan ya mau dijawab atau enggak. Iya. Karena katanya sekarang kamu udah sendiri lagi. Nah, ya walaupun udah 10 bulan sendiri juga ya di sini ya. Nah, artinya tinggal kamu, Arabella, dan ya orang-orang yang kamu bilang kuat itu tadi, orang tuamu. Nah, melihat seperti ini ke depannya yakin buat jadi kuat atau enggak? Dari mulai apa ya? Jujur kalau aku pribadi ya, dari mulai aku meniti karir di entertainment ini ya aku udah harus kuat. Kuat itu kita tuh pasti ada gosip, ada hal-hal yang nggak enak ya, kayak gosip lah gitu. Kita tuh harus kuat menghadapi itu gitu. Jadi semua itu konsekuensi. Jadi kalau aku pribadi kalau di kartunya dibilang strange gitu ya, aku udah siap untuk semuanya. Dari bangun tidur pun aku udah selalu ngomong ke Tuhan, tuh selalu ngomong gitu, aku siap menghadapi apapun hari ini. Don't be naive. Kita selalu bangun tidur, orang pasti pengennya semoga hari ini menyenangkan ya Allah ya. Be nice gitu kan. Nggak bisa. We never know gitu. Jadi kalau aku pribadi dari bangun tidur, aku selalu ngomong, saya siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup saya hari ini. Gitu aja. Jadi kita tuh harus udah siap gitu. Jadi nggak boleh berekspektasi hari ini akan indah. Tapi kita tuh harus mengantisipasi ekspektasi itu untuk jangan terlalu gede gitu loh. Jadi ya itu selalu ngomong. Tadi kan kamu bilang kalau orang yang kuat itu seperti orang tuamu. Nah saat ini kamu nggak harus, maksudnya kamu jadi kuat itu nggak cuma buat dirimu sendiri. Kayak masa lalu kan kamu berusaha untuk kuat dengan semua gunjingan orang atau apapun itu. Nah tapi sekarang kamu harus kuat untuk anakmu dan harus kuatnya sendiri. Iya. Itu gimana ininya? Awal-awal sih sebenarnya kayak actually memang untuk masa pribadiku yang sama suamiku ini tuh udah lama banget. Memang kita tuh udah kayak suami atau mantan suami? Kalau dari agama tuh sebenarnya kita udah pisah. Udah pisah. Cuman ya? kan dari secara hukum ini lagi proses. Oh masih suami berarti ya? Enggak lah, kalau agama kan udah pisah sebenarnya, bener kan? Iya berarti mantan suami dong. Mantan suami. Kamu tadi ngomongnya suami. Ya? Masih kebiasaan kali. Maaf, baru soalnya. Iya, jadi kalau masalah itu kita udah ngobrol lama gitu, dan dengan segala konsekuensi ya aku bilang, aku selalu minta maaf sama anak aku kalau dia sebelum tidur tuh aku selalu bilang aku minta maaf kalau aku nggak bisa memberikan kehidupan yang normal buat dia. Normal dalam arti kata itu ya nggak bisa ngasih keluarga yang full, tapi kan masih ada bapak aku, sosok pengganti, masih ada omnya, dan maksudnya kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Bapaknya anakku juga maksudnya kalau memang bisa ketemu, mau ketemu ya ketemu aja, dan dia tidak akan pernah kehilangan sosok itu. Oke. Jadi ini adalah janji kuat ya, kekuatan yang kamu ucapin sehingga kalau video ini nanti ditonton sama, panggilannya siapa sih, Bella atau Bella, ditonton sama Bella nih. Bella, kalau kamu nonton ini apa, Mommy atau siapa panggilnya? Mimi, ini namanya Mimi. Oke. Bella, ini kalau kamu nonton video ini 20 tahun yang lalu, nah Mimi berjanji buat kuat buat kamu, dan kamu adalah alasan
kamu masih ini ya sekarang ini bisa senyum, ketawa dan sebagainya. Iya, Karena nggak banyak orang lo bisa melalui perpisahan dengan seperti ini. Iya sih, cuman kalau aku pribadi tuh ya kita nggak boleh terjebak di masa lalu dan kita nggak boleh. Aku sempet tuh naruh di story karena lagi kepikiran gitu. Jadi aku tuh nggak mau hidup terjebak di masa lalu dan hidup mencemaskan masa depan Too gitu. much itu expectation-nya tadi ya. Yes. Jadi aku mencoba untuk hidup di kekinian. Masa kini itu yang sekarang aja dulu. Iya. Takutnya kalau kita terjebak masa lalu hari ini yang kita laluin kita nggak akan bisa bersyukur. Atau mungkin mencemaskan masa depan ya udah kita juga nggak bisa bersyukur apa yang kita punya hari ini. Jadi aku pikir ya aku harus menjalani hidup di kekinian gitu sekarang. Gitu. Nah, dan berbicara tentang stres ini tadi kan ada orang-orang yang seakan-akan kayak tahu tentang kamu komentar di sosial media dan sebagainya. Soalnya terkesan sekarang itu Aura Kasih kayak galak sama ini apa namanya orang-orang yang komen itu loh. Masa sih? Kamu sempat bilang udah jangan urusin hidup orang atau gimana seperti itu. Sebenarnya gini, bukan soal galak. Jadi semua orang tuh berhak lagi membela dirinya sendiri gitu loh. Jadi menurut aku artis itu memang konsekuensinya ya hidupnya dia udah Dimiliki publik. Iya, benar. Tapi jangan lupa gitu, kayak kita tuh manusia juga gitu ya. Maksud kita pasti punya perasaan. Kita tuh bukan robot cuma disetir aja gitu ya. Maksudnya bukan cuma robot yang disetir yang memang ya lempeng aja gitu. Tapi kan ada titik kayak misalkan aku kadang agak mulai kesel kalau orang tuh mulai jelekin bapaknya Bella gitu loh. Gitu ya mancing-mancing lah apa segala macem kan, jadi aku juga kadang suka ngomel juga gitu. Tapi ya menurut aku ya wajar lah, kita manusia kok, nggak usah pencitraan juga. Ya itu tadi aku juga baca tuh, nggak usah pencitraan, jadi aja being yourself ya. Ya iya, kalau memang kita marah ya kita, kalau kita perlu marah ya kita harus marah gitu, daripada kita mendem-mendem karena gue takut image gue rusak gitu. Aku tuh nggak urusan sama itu karena aku hidup bukan untuk menyenangkan orang lain. Iya, oke. Gitu aja. Itu kan setelah orang itu misalkan berpikir, kalau orang nggak pernah ketemu secara langsung kayak sekarang ini, orang pasti berpikirnya kan ya kebayang nggak 2007 terus habis gitu album pertama kapan keluarnya 2008 kan, judulnya aja Malaikat Penggoda. Iya kan? Berarti kan di pikiran orang iya makanya. Nah tapi itu tadi loh, Malaikat Penggoda lagunya aja Mari Bercinta. Sekarang kebayang nggak apa ekspektasi orang terhadap Aura Kasih, dan kemudian dengan kondisi sekarang ini, tadi kan kamu bilang being yourself. Nah, saat-saat dimana kita ya saat jadi seorang penghibur kan kita punya citra tersendiri. Tapi saat menjadi seorang itu tadi Aura Kasih, dan namanya panggilanmu siapa sih? Kalau dulu di sekolah Sani ya. Kalau pas jadi seorang Sani, ini pernah nggak sih kayak di rumah terus breakdown terus nangis atau ngerasa kayak udah capek dengan ini semua? Nah, kalau ngomongin strength-nya udah hilang gitu, untuk beberapa saat sebelum terus di recharge terus jadi Aura Kasih lagi gitu. Mungkin 3 tahun yang lalu masih kayak gitu ya. Kita kerja terus ya udah di entertain, main gitu kan, nggak ada tujuan. Nah sekarang tuh hidupku tuh mulai ada tujuan setelah adanya Bella. Jadi menurut aku tuh gila, hidup aku tuh berubahnya drastis dan lebih bahagia banget. Jadi sebenarnya yang selama ini aku tunggu gitu, kadang dulu tuh kayak lagi diem nangis gitu, aduh gue kenapa ya kok tiba-tiba nangis, ada apa dah. Itu 3 tahun lalu? 3 tahun lalu lah sebelum nikah. Jadi aku pikir ya ternyata mungkin hidup aku tuh gak ada tujuan, ya nyari duit mulu sampai kapan, istilahnya gitu kan. Money is a number gitu, sementara number tuh gak akan ada habisnya sampai triliunan, istilahnya gitu. Tapi hati kan kosong. Kosong tuh dalam artian apa sih yang kita cari ini apa. Dan ternyata ternyata punya anak. Dan aku tuh tipe orang yang selalu menganalisis diri aku sendiri. Jadi aku harus setiap hari harus sadar, ini gue kenapa, ada apa dengan gue. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jadi aku pikir gini, jadi kekosongan aku tuh ternyata ya aku harus punya anak. Karena aku pikir aku tahu diri aku itu adalah caregiver gitu. Jadi buat aku tuh selalu jadi caregiver buat semua teman-teman aku dan semua keluarga aku. Jadi aku yang kontrol semuanya, aku yang bantuin, aku yang ini gitu. Jadi aku pikir apa yang nggak ada, anak. Ternyata aku bisa ngasih semuanya buat dia. Tapi balik lagi, aku ini lagi belajar untuk melepas
jangan terlalu melekat dengan segala sesuatu, Yeah. even harta, even anak, even keluarga. Jadi aku tuh nggak boleh terlalu melekat. Jadi aku nggak kasih 100% buat semuanya, tapi aku akan melakukan hal yang terbaik 100%. Oke, jadi dengan adanya Bella ini walaupun mungkin di pernikahan akhirnya sekarang berpisah, penyesalan itu pun nggak terlalu ini ya? Gak boleh nyesel sih. Nggak boleh Nggak nyesel ya? boleh sih. Aku selalu ngomong, yang kita nyeselin tuh kadang yang kita bikin sedih itu adalah, aduh gue kok nggak bisa ngasih keluarga yang bener ya buat Bella Iya, gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang lain, jadi dia nggak akan kehilangan sosok siapapun gitu, sebenarnya kan. Oke. Dan aku juga I can be anything gitu loh Iya. sebenarnya. Itu yang aku sedih aja buat anaknya sedih gitu. Tapi aku pikir lagi ya nggak boleh nyesel. Maksudnya anak itu adalah titipan dari Tuhan ya. Yang beneran tuh kita tuh harus jagain gitu loh. Jadi ya aku akan jaga amanat itu dari Tuhan gitu aja sih. Ya, dan tadi kamu cerita kalau orang yang kuat adalah orang yang memang apapun yang terjadi ya dia harus kuat. Jadi sebenarnya dikuat-kuatin kan ya untuk orang yang disayanginya itu tadi. Iya. Jangan dikuat-kuatin, harus kuat. Amin. Oke, ini kartu pertama. Dikocok lagi kartunya, kita akan ambil kartu yang kedua. Aduh. Seru kan? Nggak serem kan? Nah, ini Aura Kasih sedang mengocok kartunya karena ini akan ada di podcast, jadi ada yang nggak nonton kita, cuma dengerin aja suaranya. Ini kartu yang diambil dan penasaran kartu berikutnya adalah The Moon. Hah, apa itu? Sang bulan. Oh. Oke, The Moon ini kartu tentang 2 tower, tentang ada lobster yang keluar dari air terus mencoba untuk hidup di darat, tentang ada anjing dan serigala. Ini tentang ketidakpastian. Ketidakpastian bukan arti yang buruk. Ini ketidakpastian artinya dualisme. Ini kartu yang cewek banget. Opposite atau lawannya kartu ini adalah The Sun, kartu yang cowok banget. Apa adanya, terlihat seperti itu, tapi kalau The Moon ini selalu ada kayak keraguan. Keraguannya bukan negatif, tapi kayak selalu pertimbangan. Mungkin karena itu wanita ini dianugerahi rahim untuk bisa melahirkan anak. Nah, masalah dari awal deh. Memang dari awal dulu, kamu mimpinya memang jadi seperti sekarang? Atau sempet waktu itu di persimpangan jalan terus kalau seandainya kamu nggak memilih jalan itu, kamu nggak akan jadi kayak sekarang, nggak akan jadi Aura Kasih, Sani itu. Nggak tahu ya, aku dari SMP itu udah mikirnya bukannya pede atau apa, nggak tahu ya. Cuma dari SMP itu aku udah punya kayak feeling atau apa gitu. Gue tuh bakal jadi artis gitu, tapi nggak ada usaha aku. Aku tuh kan masuk entertainment tuh nggak ada usaha sama sekali loh, sama sekali nggak ada usaha. Ceritakan dikit, maksudnya nggak ada usaha tuh gimana? Kalau orang tuh ada ikut casting nih Iya, ya, iya. Emang nggak ada? nggak ada, Oh, belas nggak ada. oke. Aku ikut Miss Indonesia aja waktu itu didaftarin temen aku, tiba-tiba aku masuk. Ini gue udah daftarin, lo harus ikutan. Akhirnya yaudah aku ikut, ya itu kan nggak ada usaha. Iya, Usaha iya. tuh ya aku daftar, aku Ya, lihat. kan memang banyak yang dari kecil udah diikutin Nggak ada. peragaan atau apa seperti itu. Nggak ada, aku nggak ada sama sekali. Sebenarnya ya biasa aja, paling ya kecil mah standar nari-nari tarian daerah gitu kan. Cuman kalau untuk di dunia entertainment tuh nggak ada sama sekali aku. Makanya aku bilang feelingku udah aku mau jadi artis nih. Kadang suka dulu waktu kecil ngaca-ngaca gue nyanyi-nyanyi gitu, tapi nggak ada usaha buat ngapa-ngapain. Jadi nggak ada keraguan sama sekali untuk itu, pasti mikirnya nanti juga pasti di entertainment, di seni gitu ya. Nggak tahu deh. Dari dulu kayak gitu sebenarnya. Oke, nah begitu ikut Miss Indonesia, terus kemudian akhirnya ditawarin juga untuk nyanyi dan sebagainya, itu pun juga dijalanin aja. Jalanin karena aku udah tahu gitu kayak, ya udah kayak nggak surprise lagi karena memang udah ada di pemikiran aku udah lama banget gitu. Oke, ini kan tentang pilihan. Jadi aku selalu nanya tentang pilihan, dan waktu itu pas mau nyanyi itu kan pasti waktu itu ada banyak di musik Indonesia udah ada si ini. Waktu menentukan untuk karir, untuk citra, jadi cewek yang seksi seperti itu memang. Nggak ada juga. Terus gimana itu waktu itu? Itu tuh mengalir aja gitu, kayak dulu si manajerku kan aku kayak datang gitu, terus gue mau bikinin lo lagu nih gitu. Oh gitu ya, terus coba aja bikin lagunya gitu. Nah, akhirnya aku, manajer aku sama ada 2 musisi, termasuk tuh si anak Armada. Oke. Aku lupa namanya siapa yang bikin waktu itu. Kita akhirnya bikin lagu ini. Ya, nggak niat untuk ini buat kita harus bikin lagu yang biar laku gitu. Enggak.
Jadi semuanya tuh hidup aku tuh semua mengalir dan proses, semuanya berproses banget dan semuanya mengalir aja. Jadi nggak ada di satu titik terus harus menentukan pilihan gitu? Enggak. Aku tuh nggak pernah dari dulu sama manajer aku atau siapapun ditanya, lu mau jadi kayak gimana? Nggak pernah sama sekali. Dan itu tuh mulai mengalir aja gitu. Kayak lagunya aja tuh aku tuh nggak nyangka kalau lagu Mari Bercinta itu bisa jadi meledak gitu lagunya hits gitu. Karena aku aja mau ketawa pas dengernya, aduh malu. Sementara kita anak Bandung yang lagunya come on, Iya, Pure Saturday bener-bener gitu kan. harus Indie kan? iya, Anak bener indie idealis. gitu. Terus tiba-tiba lagunya Mari Bercinta tuh aku ngakak-ngakak loh. Aduh malu Mas Ulur malu. Enggak, udah jalan aja. Ternyata hits kan. Kita juga kaget gitu. Wow. Manggung pertama inget nggak waktu bawain itu live itu di mana? Acara TV ya. Acara TV. Oh. Nah, waktu dicitrakan, oh Aura Kasih ini cantik, jago nyanyi dan seksi, itu memang ini yang dituju atau itu kayak ya udah kadung begini ngalir? Biasa aja sih. Aku juga kalau nyanyi baju tuh standar banget kok gitu loh. Dan istilahnya lebih parah sekarang orang-orang di Instagram sama TikTok. Oh iya, tapi zaman itu belum dong. ada TikTok ya bener. Lebih parah dong. Iya. Istilahnya gitu. Sementara bajuku tuh kayak biasa aja gitu. Maksudnya kok dari mana? Mungkin dari liriknya juga gitu kan. Terus aku pikir ya kita bikin lagu tuh kan ya kita balik lagi ya berenergi nih gitu. Niatnya mau apa nih gitu. Jadi ya itu yang keambil gitu. Oke. Nah, kebimbangan di karir, kebimbangan di pasangan. Waktu itu kan kalau dirunut dari semuanya selalu cowoknya penyanyi. Nah, itu memang sengaja Satu juga. doang loh. Masa sih? Ntar. Marco, udah itu doang. Oh, cuma satu ya? Yang lain itu nggak pacaran akhirnya? Cuman gosip aja ya? Gosip aja, makanya gue bingung. Nah, yang gosip itu berarti nggak bener. Nah itu balik lagi kayak gosip-gosip gitu tuh aku bingungnya kok gue kenapa kok gue lagi. Mungkin karena image-nya itu tadi seksi terus dianggapnya oh ini berusaha untuk menarik perhatian si cowok ini tadi. Iya, akhirnya orang juga enak kan. Terus aku lagi kalau digosipin itu kan nggak mau statement, diam aja. Makin enak dong. Iya, soalnya terus aja gitu. Bener, kalau dulu itu kayak sekarang sebenarnya Aura Kasih ini bisa terus kayak settingan jalan sama si ini, settingan jalan sama si itu, gitu. Sampai sekarang aja dikira settingan kan ya? Sama siapa nih? Bukan kamu pisah ini loh, dikira kan, oh ini berusaha untuk ada orang yang bilang seperti itu, jangan-jangan ini pura-pura pisah, hapus-hapusan Instagram, settingan karena mau balik lagi di entertainment atau apa setelah kemarin punya anak gitu. Terus kamu sampai bilang itu kan hidup ngapain settingan, harusnya ya udah jadi aja diri kita sendiri. Sebenarnya itu, maksudnya kalau settingan tuh capek gak sih nyari konten? Iya bener, tapi itu kayak, maksudnya gini, kita tuh hidup tuh kayak entertain tuh udah drama gitu. Terus hidupan pribadi juga drama, apa nggak capek gitu. Kalau aku pribadi tuh sekarang fokusnya lebih ke ya udah aku harus gimana caranya aku bisa mendidik anak aku dengan baik, menjaga keluarga aku gitu. Sebenarnya itu aja sih. Ya mungkin suatu saat juga aku nggak tahu ya ada maksudnya hidupku bakal gimana juga kan nggak tahu. Yang penting tuh sekarang dulu aja. Nah masalah kebimbangan tadi ternyata sama musisi cuma sama almarhum tuh. Waktu itu apa yang akhirnya membuat berpisah? Sama siapa? Katanya sama almarhum. Bukan sama yang sekarang. Siapa tahu ada yang waktu itu nggak diceritain gitu. Terus di sini kan dapat cerita eksklusif apa gitu. Kita tuh sama-sama idealis. Sama-sama idealis. Jadi sebenarnya banyak mungkin pasangan-pasangan lain tuh yang sama-sama idealis akhirnya nggak ketemu. Karena bentrok. Akhirnya salah satu milih cari orang biasa aja deh, maksudnya biar selaras gitu. Bisa energinya nggak terus saling itu ya? Iya gitu, itu terus cuman itu sih kayaknya, dan kita juga udah bahas waktu itu sama almarhum. Maksudnya kita ini terlalu idealis yang sering terlalu idealis lah dua-duanya, jadi kayak nggak cocok aja gitu. Jadi baik sama baik belum tentu bisa bareng ya? Iya, soalnya jadinya malah jadi berlawanan kan, saking samanya jadi berlawanan. Iya. Terus ada satu lagu yang mau dibuat ya, diambil. Ini lagu buat aku si Rencana itu. Kenapa lagunya? Lagu yang Rencana ya. Terus itu udah kamu nyanyiin lagi berarti? Oh enggak. Itu lagu beda. Lagu Rencana itu dulu aku minta sama almarhum untuk, ini aku bikinin novel ya gitu. Akhirnya aku bikinin novelnya. Oh udah? Udah.
Kamu nulis novel juga? Aku nulis novel itu sebenarnya di 2016. Oh Cuman iya. baru rilis 2018 karena aku lagi hamil, nggak ada kerjaan kan. Jadi aku tulis aja terus akhirnya dirilis. Oh. Atas izinnya dia juga gitu. Aku rilis ya gitu. Oke. Nah berarti lagu itu memang lagunya dia. Tapi novel itu terinspirasi dari lagu itu Iya, tadi. karena lagunya ya bagus aja, ya bagus gitu. Maksudnya lagu yang indah gitu buat aku. Jadi ya aku udah minta ya, ini lagu buat aku ya gitu. Iya, Terus iya, aku iya. bikin novel gitu. Dan masalah keraguan seperti ini pertanyaan terakhir dari kartu ini ya. Berarti Aura Kasih nanti akan menikah lagi? Mengalir aja ya. Mengalir aja ya? Mengalir aja. Tetap aku kan selalu ngomong itu note buat aku gitu. Aku selalu bilang kalau biarin tangan Tuhan yang bekerja gitu. Biarin Allah aja yang bekerja. Aku pasrah mau diapain ke depannya. Yang penting kita tuh tetap menjalani hidup ini dengan ikhtiar apapun. Gitu. Jadi tidak boleh menutup kemungkinan apapun. Amin. Oke, kartu kedua selesai. Silahkan ambil kartu ketiga. Ini kok begini ya? Kayak ketemu psikolog ya? Apa gitu? Akan mendapat gitu enggak ya? Enggak, belum ya? Itu kalau Kak Feni Rose yang bawain terus didramatisir. Oke. Knight of Cups. Ada seorang kesatria. Dan di dalam kartu tarot itu ada 4 lambang. Cups itu tentang perasaan. Karena ada tempat untuk naruh air. Sword atau pedang itu upaya. Terus Wands itu cita-cita, keinginan, hope. Dan Pentacles kesehatan dan keuangan. Nah kalau lihat Cups ini berarti bagaimana orang ini berusaha untuk memanage perasaan, bagaimana perasaan itu diperjuangkan dan sebagainya. Nah tapi di luar itu tadi, pas kita ngobrol itu aku mendapat sesuatu yang akan berbeda saat yaitu tadi cuman lihat kamu nyanyi, kamu acting di atas di film atau di layar kaca. Ternyata Aura Kasih ini orangnya spiritualis. Berbicaranya tadi itu tentang energi, tentang kekuatan yang lebih besar daripada kita. Ini memang dari dulu seperti ini atau somehow dari mengalir ini terus kemudian jadi begini. Proses ya, proses kehidupan kali ya. Karena aku pribadi mungkin dulu kita jadi orang yang aku mungkin misalkan dapat masalah tuh ya aku nyalahin Tuhan. Kenapa sih gue gini gitu? Belum dapat karena belum sadar sepenuhnya gitu dan belum tahu sejatinya aku tuh seperti apa. Jati diri aku tuh aku belum tahu. Momen dapatnya adalah saat Momen dapatnya adalah sebenarnya ya nggak begitu lama banget sih. Ya 2016, 2017 gitu. Jadi sebenarnya yang bikin kita tuh jadi lebih peka dengan hal-hal spiritual itu ya ketika kita punya masalah. Ketika kita senang sebenarnya itu kan ada ikronya ya, kita tuh harus baca situasi gitu. Aku selalu ngomong aku sakit, aku senang, aku sedih, ada hal-hal yang nggak enak dan enak itu sebenarnya ada ikronya. Jadi aku harus baca. Kalau buat aku ikro tuh adalah baca, bukan baca buku, tapi baca situasi apa yang terjadi di kehidupan kita. Coba dibaca gitu. Jadi aku tuh baru dapat pesan itu gitu. Kadang kan gini, aku selalu kan aku pecinta Rumi ya. Rumi kan selalu bilang satu-satu yang bisa membuat membuat kita tuh apa sih aku lupa jadi. Dia bilang satu-satunya cara untuk cahaya bisa masuk ke dalam diri kita adalah dengan melukai kita dulu. Ya kita kan misalkan badan kita nih bersih nih, ada mau masukin apa ya kita bolongin dulu dong biar dia masuk. Bagus. Jadi aku pikir segala sesuatu yang nggak enak itu belum tentu nggak enak gitu. Kadang pertolongan Tuhan itu nggak enak, tapi justru itu kita harus baca ikronya apa gitu. Dan aku pribadi setelah proses panjang yang aku laluin di kehidupan aku gitu, maksudnya yang manis, yang pahit segala macam itu ya dulu aku nggak tahu gitu. Tapi pada akhirnya aku baca semua, oh ternyata Tuhan tuh pengen gue gitu begini gitu. Ini cara dia membentuk kita untuk menjadi seperti apa yang dia mau, bukan yang kita mau ya. Karena kan ekspektasi kita beda sama kalau udah takdir kan beda gitu. Jadi aku akhirnya membaca itu gitu. Berbicara ikro kan itu tadi kata pertama dari surat pertama di kitab yang paling suci ya ikro. Itu adalah kalimat yang pertama kali keluar dari
bibirnya malaikat Jibril waktu memeluk Rasulullah. Ya. Iqra, bacalah. Nah, membaca situasi dan tadi cerita tentang manis dan pahit. Oke, kalau manis kan ya orang tahu kehidupanmu banyak manisnya. Kalau sesuatu yang pahit yang pernah terjadi selain dari perpisahan yang sekarang ini, apa dalam hidup? Satu aja yang paling, yang sampai tadi kamu bilang Tuhan kok gini banget sih sama aku gitu. Apa itu? Aku sebenarnya ada lah beberapa, cuman aku kasih contoh aja untuk mungkin. Buat contoh orang-orang di sini, oh ternyata kamu pun pernah terluka itu sehingga cahaya bisa masuk ke dalam dirimu gitu. Mungkin buat orang-orang yang nonton, yang denger gitu, misalkan adalah satu di tahun berapa aku lupa. Jadi aku tuh pernah nih kehilangan harta gitu ya. Sama sahabat aku sendiri dicuri lah istilahnya gitu. Hartanya sebesar apa emang? Gede lah, lumayan lah. Untuk saat itu? Atau sekarang pun juga gede? Sekarang juga gede. Oke. Dan sahabat nih sahabat beneran sahabat? Sahabat aku dari SD. Oke. Bareng. Nih. Mungkin Tuhan itu udah ngasih clue terus gitu, tapi kita namanya juga manusia dablek ya gitu. Apaan sih gitu. Harus jedor dulu baru tahu gitu kan. Nah, jadi pernah lah dicuri lah gitu. Panjang lah ceritanya kenapa dia bisa nyuri gitu kan. Istilahnya, tapi aku bukan dibegoin ya, memang dia nyuri, yang kita tuh lagi lengah aja. Dan itu jumlahnya besar banget. Itu aku sempat kayak kok kenapa gitu. Duit gue hilang, kenapa dia lagi yang ngambil? Ya gue jadi kehilangan dua hal yang menurut gue tuh apa yang penting gitu. Sementara dulu kan kita masih melekat sama yang namanya tuh duit tuh dikekep gitu. Gue ini itu dikekep banget gitu kan. Dan sama juga sahabatku ini juga dikit-dikit tuh aku ke dia itu melekatan. Pada akhirnya aku dapat ikro gitu. Gue ini terlalu melekat sama duit dan melekat sama orang. Jadi kita tuh nggak boleh lean on sama apapun. Itu yang diambil. Pernah nggak kita mikir kayak kenapa sih Tuhan ngambil sesuatu yang gue sukain gitu? Ayo, kenapa lu nyalain Tuhan? Lu baca lagi kenapa? Berarti lu lean on sama hal itu. Berarti lu terlalu melekat dengan satu hal itu gitu. Dan waktu itu aku sebulan tuh nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, nangis, sedih, beban, berat banget. Tapi akhirnya aku berpikir untuk aku temuin deh temanku ini. Kamu yang nemuin? Temuin lagi. Aku gak lapor polisi loh. Aku temuin, tahu gak aku apain? Aku salamin. Sampai aku bilang, lillahi ta'ala gue ikhlas. Ikhlas tuh duit budi apa, bodoh kemana, bodoh amat, ikhlas, gue ikhlas. Terus dia gimana? Aku kayak diijab kabulin aja gitu. Iya. Aku kasih dia nangis kayak gimana. Aku bilang aku ikhlas, kenapa? Itu kan kita masih naruh ya. Kadang kita nggak suka sama orang atau apa tuh kita naruh gitu. Itu kan jadi hal yang negatif buat kita. Bikin frekuensi kita tuh sampai drop low gitu. Jadi aku pikir dengan aku ngomong kayak gitu, sumpah berapa menit kemudian bebanku lepas. Aku nggak takut yang namanya gila duit gue hilang kan, gue ngapain gitu. Nggak takut aku. Jadi dari situ malah aku dapet kerjaan lagi dan kekumpul, akhirnya bisa beli ini, bisa segala macam. Jadi aku pikir ya gak usah takut. Sebentar, dua hal. Yang pertama, ini kamu cerita bukan karena pencitraan biar kelihatan orang kasih baik orangnya. Ini kejadian beneran. Kejadian, sumpah. Oke, dan waktu kamu merelakan itu rasanya bener-bener kayak ada yang lepas. Iya, karena sesuatu jadi kayak apa ya? Kalau kita tuh terlalu melekat. Iya, melekat dengan masalah, mau uang, mau masalah. Kadang kita punya masalah kan melekat tuh berhari-hari gitu, galau gitu. Itu kan justru nggak enak. Bentar. Berarti di satu halaman di novelmu itu yang kamu ceritain tentang siapa Gabian ya di situ ya. Yang waktu kamu kalau aku nanti nggak ada, kamu harus relain aku karena aku menuju ke kebahagiaan aku. Nah kalau kamu nggak relain, berarti kamu nggak rela aku buat bahagia. Itu artinya juga tentang kemelekatan yang kamu ceritain itu tadi. Iya, aku diajarin sama guru ngaji aku, guru spiritual aku gitu. Gini, ya sama apa segala sesuatu tuh nggak boleh melekat gitu. Ilmu sufi juga kan sebenarnya gitu. Tapi kan kita nggak bisa 100%. Ya kita masih suka barang branded, kita masih suka makan enak. Itu kan ego juga masih ada gitu. Tapi itu aku pribadi nggak tahu kenapa aku nulis itu tuh 2018 kalau bagian-bagian belakangnya.
Karena aku pikir gini, waktu aku tuh banyak banget kehilangan teman-teman aku sama keluarga aku yang aku lean on sama mereka. Ini keluarga aku yang ini buat tempat curhat, ini teman-teman aku nih yang kalau gue kemanapun ada terus, ya meninggal semua. Oh, kehilangan tuh meninggal. Banyak banget, aku tuh kehilangan orang-orang yang aku sayangin tuh banyak banget. Pada akhirnya aku pikir gini, ya udah, satu nggak boleh melekat, kedua berarti mereka udah bahagia. Gitu. Bahagia tuh which is tergantung persepsi ya. Iya. Ada yang ngomong, oh pede banget bahagia mereka, masih ada hari hisab gitu. Iya, benar. No matter what, udah aja relain mereka bahagia gitu. Nah jadi aku pikir mereka bahagia, mereka udah gak ada beban. Hidup kita yang besok makan apa, besok kerja apa, anak gue sekolah, anak gue ngapain. Belum lagi kita ngerasain kecewa lagi, kehilangan lagi misalkan. Justru kita yang berat yang masih hidup di sini. Gitu. Iya, jadi aku pikir aku bikin kayak gitu tuh kayak mengalir aja, nggak tahu dari mana, nulis aja. Ya orang udah meninggal itu ya sebenarnya udah bahagia gitu. Makanya aku tuliskan kalau ada orang meninggal tuh aku selalu ucapannya selamat berbahagia bersama Tuhan gitu aja. Jadi balik lagi sama Tuhan penciptanya gitu kan sebenarnya. Mau entah itu ada apanya gitu, tapi aku udah gitu aja gitu. Itu sesuatu yang memang sama kayak aku pernah kehilangan paling berat ibu. Jadi itu sesuatu yang kayak cuman ya itu tadi antara ini kan dua hal ya. Apakah kita menghibur diri sendiri dengan pemikiran itu tadi atau memang ya ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya terjadi. Tapi ya kita sebagai manusia kan kayak kartu yang sebelum ini tadi diminta untuk memilih. Aku pun akhirnya memilih yang seperti itu. Udah nggak sakit lagi, udah happy. Malah yang harus dipikirin adalah sekarang. Sama waktu itu mikirin bapak yang masih hidup. Iya, biar kita fokus sama kekinian kan sebenarnya. Iya. Ternyata kalau ngobrol makanya. Ini ngomong enak loh, tapi lakuinnya berat banget soalnya. Beneran nih, pasti berat. Iya sih. Iya Bener, lakuinnya berat banget dan kita nggak pernah tahu nanti kedepannya bagaimana. Tapi ya semoga setiap kali nanti akan terjadi apa-apa selalu ingat obrolan ini. Cuman itu tadi balik lagi aura kasih dari sang malaikat penggoda ini ngobrolinnya begini gitu. Ini perubahan sejak punya anak atau memang dari dulu pun udah begini, udah suka kayak tadi. Tadi kan ngaji, terus ada guru spiritual dan sebagainya. Aku tuh memang suka bahas spiritual gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, ini aku buka rahasia. Kenapa aku nggak cocok sama papanya Bella? Karena kita nggak bisa ngomong spiritual. Kenapa aku sama almarhum dulu banyak banget pro dan kontranya dari pacarku yang gimana gitu. Kok lu di sini? Karena kadang kita tuh ada di satu titik. Kita tuh ada haus dengan sesuatu yang kita nggak bisa jelasin apa. Tiba-tiba kita ketemu, nyambung ya. Sama-sama nyari tentang itu tadi. Spiritual segala macam aku suka gitu. Dan menurut aku kayak aku bukannya nyalahin siapa-siapa di perpisahan aku. Cuman ini yang terbaik karena kita tuh nggak bisa ngobrol. Simple. Kalau orang ada yang heboh katanya, gagal finansial nih. Bolehnya kere atau apa? Come on man. Lu kalau udah cinta sama orang, dia nggak peduli lu siapa, lu bantuin aja. Karena memang sudah tugasnya suami istri itu saling membantu. Bener. Aku selalu ngomong gitu. Kau jangan ngomong spiritual, ngomongin ganteng ya gue dapetnya ganteng gimana? Gitu dong. Karena nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena pacarku juga random kok. Iya bener. Iya istilahnya gitu. Jadi kamu memang mencari seseorang yang bisa diajak ngobrol. Bisa ngobrol. Karena kalau udah tua apa sih? Iya sih benar. Kan ngobrol. Iya. Udah nggak mau party kemana gitu. Nggak ganteng lagi, nggak seksi lagi. Iya kan? Obrolannya pasti tentang itu. Kalau kita lihat materi atau lihat physically, yang itu ya nggak akan abadi gitu. Ya, jadi tua gitu. Muka gue juga nggak akan begini kan gitu. Suamiku misalkan, wah ganteng banget, nggak akan kayak gitu. Karena udah tua mah udah harus saling menerima apa adanya. Nah itu berarti pas awal nggak menyadari itu ya? Dulu tuh aku sempet euforia ya, teman-temanku pada nikah gitu, terus aku pikir, aduh 32 nih gue gitu, 32 nih, maksud gue gak kawin-kawin gitu kan. Jadi terus ada dikejar deadline juga. Aku pengen punya anak, memang aku tuh pengen banget punya anak. Aku bilang dengan siapapun gue ketemu, aduh gue pengen punya anak dong gitu, pengen banget gitu. Jadi ya mungkin pas ketemunya sama Erik kan, tapi balik lagi proses ya. Iya.
harus lewatin itu. Dan aku pikir ya ini mau arahnya kemana nih, ikutin aja gitu, maunya Tuhan mau kemana nih gitu aja gitu. Tapi itu proses dan kita tuh harus laluin itu. Sedih tuh pasti, namanya juga manusia kan. Kita curhat, kita kadang curhat di sosmed, gue juga kayak baru curhat di sosmed kemarin tuh kayak aduh gitu, sedih tapi ya udah proses lah, orang gue juga manusia kok gitu. Iya kan. Tapi itu tadi orang kan selalu nyangkain gitu, ini udah dia ganteng, kamunya cantik, kayak materi juga nggak ada kekurangan, semuanya fine aja, kenapa kok akhirnya bisa pisah? Tapi itu ternyata sesuatu yang mengagetkan, bahwa komunikasi itu ternyata ya berbeda itu tadi ya. Tapi bukan berarti dia mungkin akan menemukan orang yang bisa cocok sama dia ya. Tapi ya kalau diajak ngobrol spiritual nggak nyambung gitu. Iya banyak hal lah. Makanya aku bilang aja gitu, maksudnya kalau orang mikirnya soal finansial atau segala macam, aku bukan tipe orang suka pamer. Aku bukan tipe orang yang harus bilang gue punya apa aja gitu. Jadi menurut aku itu urusan finansial itu memang kita perlu ya. Tapi kita bisa ikhtiar, bisa usahakan gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya cari pasangan itu memang kita bisa ngobrol gitu. Ya mungkin aku nggak nyalahin, mungkin juga Erik masih umur segitu. Proses hidup aku juga berat gitu, jadi kita nggak ketemu di situ aja. Tapi aku yakin suatu hari juga pasti kita bisa baik-baik aja. Iya, dan nggak menghapus satu kenyataan bahwa ya papanya Bella ya adalah dia. Adapun kalau kita ada berantem atau apa, itu hanya emosi dan itu manusiawi menurut aku. Jadi wajar banget. Oke. Buat cowok-cowok di sini yang tertarik mendekati aura kasih, boleh belajar tarot sama saya, nanti ngobrol spiritual bila enak ya. Boleh. Silahkan dikocok lagi. Sampai berapa? Sampai 5. Tenang aja, ngobrolnya masih akan panjang. Oke. Bentar, lihat contekan apa aja yang belum di ini. The Nine of Swords. Ketakutan, jadi kayak kekhawatiran, anxiety, apa yang akan dihadapi dan sebagainya. Tenang, nggak akan membahas tentang mantan suami lagi, tapi lebih ke berarti kamu kan menjalani kayak jadi penyanyi, terus kemudian acting. Oke. Acting waktu itu kan pasti awalnya nyanyi, terus kemudian acting ya, walaupun itu sama-sama art, seni peran, menghayati lagu dan sebagainya. Acting dari layar kaca, tapi di layar lebar. Harus mainin peran-peran yang ya awalnya peran yang mungkin akan dari film-film yang pernah horor juga ya sama Rihanna ya waktu itu. Dan sampai ke Arini, itu kan kayak film sakral gitu loh, film yang dulu adalah film yang box office, kayak film-film apa ya Dilan Mileanya anak-anak ini yang kemudian jadi ibu-ibu, jadi tante-tante sekarang ini. Pernah nggak sih ketakutan menghadapi sesuatu yang baru, terus harus mempelajari sesuatu, takut salah dan sebagainya? Karena pendengar dan penonton di sini kayaknya pengen banyak belajar, aura kasih ini kayaknya bisa segala gitu. Jadi apa nggak takut misalkan terus buka resto seperti itu, nggak takut gagal? Takut, masih ada takut. Gini deh, aku aja nyanyi itu masih minder loh. Kadang tuh bisa fals, bisa lupa lirik itu karena minder, karena takut. Karena takut aku tuh sebenarnya aslinya dulu tuh sosial fobia, nggak bisa ketemu orang banyak. Tapi tiba-tiba kok gue jadi artis. Udah tuh gue sosial fobia, terus gue jadi artis. Masa iya aura kasih sosial fobia? Iya, beneran. Gimana ceritanya? Sumpah aku tuh orang yang minderan, takut. Terus ketemu orang banyak tuh takut. Itu umur berapa? Dari dulu sih, dari SMA juga gitu. Sampai dari SMP malah. Sampai nyanyi pun masih ngerasa minderan. Takut. Aura kasih minderan, coba apa kabar kalian semua ya? Aku syuting aja tuh takut loh mas, masih takut. Takutnya apa? Apa yang kamu takutin yang ada di pikiranmu akan terjadi yang paling berat, coba ceritain. Takut salah. Oke, kalau salah kan bisa diulang jadi lagi. Salah, beneran. Kayak nyanyi nih, aduh takut salah, beneran jadi salah. Oh, ceritain satu deh. Yang nyanyi salah itu gimana cerita? Itu nggak nyanyiin lagu orang dong, lagumu sendiri. Nyanyi lagu orang ada nih, lagu aku ada. Misal nanti lu nyanyi acara gathering ya, aduh takut itu orang pada nonton tuh sendirian gitu di stage gede, terus kayak orang liatin gitu, terus aku tuh takut salah gue, ketahuan banget kalau salah, jadi salah. Sama kayak sinetron atau mungkin film harus acting, terus kayak aku tuh baca lama gitu, jadi gue harus bener nih, takut salah ngomong, ntar emosinya ini emosinya itu. Jadi kadang tuh sutradara ngomong,
lu kayak takut deh, kayak takut salah gitu, udahlah mengalir aja gitu. Akhirnya oh ya udah, itu takut salah. Oh. Jangankan syuting atau kerjaan ya, Hah. aku tuh kayak ketemu orang aja, orang baru itu aku ngomong tuh milih, takut salah. Oh. Jadi aku lebih liatin orangnya dulu nih, merhatiin sampai setengah jam. Setelah aku dapet karakternya gini baru aku ngobrol. takut salah. Itu karena ada trauma di masa lalu atau memang pembawaannya kamu introvert dulunya? Ya mungkin waktu kecil ada trauma juga, atau mungkin introvert juga sih. Oke, tetapi kan itu tadi loh, jalan karirnya kan nyanyi, terus image-nya seksi, cantik dan sebagainya. Itu kan berarti maksudnya kok bisa sampai takut minder dan sebagainya, itu tadi agak nggak matching aja sih sebenarnya. Makanya orang tuh gak ada yang percaya lagi. Aku tuh sampai ngedatengin teman aku hipnoterapi ya. Mas, gue tuh salah terus, takut salah, gimana ya, takut ini, minder itu. Ya aku kan juga bisa main piano gitu, tapi kalau pas main piano depan orang tuh kayak blank. Takut. Ayo nyanyi sama main piano, enggak mau, gue takut. Sampai aku tuh nggak datengin temanku hipnoterapi gitu. Dan terapi sama dia. Supaya nggak takut lagi. Ya. Dan apa ya? Aku sih nggak tahu ya. Kalau untuk sekarang tuh aku alhamdulillahnya ya jadi pribadi yang lebih ya luwes aja gitu. Sebelumnya tuh kayak ya takut aja gitu. Oke, nah kalau masalah takut salah, terus tadi kita ngobrol masalah pernah dekat dengan seseorang dan sebagainya. Jadi seorang Aura Kasih ini kan pasti kan kalau secara cowok-cowok pasti banyak banget yang deketin, iya kan? Nah kalau takut salah terus urusannya sama begitu, jangan-jangan ya apa ya? Terus bingung milih atau gimana sih sebenarnya? Gini deh, pacaran tuh udah berapa kali sebelum akhirnya menikah? Aku lama sih kalau pacaran, lama 2 tahun, 3 tahun gitu. Berapa kali totalnya? Ada 10 kali? Enggak lah. Enggak. Oke, berarti seringnya nolakin cowok dong? 10 kali pacaran sebenarnya? No, I mean, kan pacarannya berapa kali nggak tahu. Nah terus tadi akan banyak cowok-cowok deketin seperti itu. Nah kalau takut salah seperti itu termasuk itu nggak gitu maksudnya pertanyaannya? Ya misalkan ya ada yang deketin atau apa ya takut salah pasangan, takut banyak lah takut, apalagi sekarang kan aku juga lumayan lagi trauma kan, kayak belum kepikiran nikah gitu. Kayaknya memang biar nggak takut salah. Tadi TikTok punya kan? Enggak. Dicoba deh. Hah? Cobain. Ngapain? Ya bikin. Kan kekinian katanya. Ya nggak gitu juga mas, gue ini soalnya agak jadul. Loh beneran loh, kalau TikTok kayaknya cuman keluar namanya Aura Kasih aja belum ada video, kayaknya banyak yang follow. Waktu itu gara-gara lagu Mari Bercinta tuh lagi heboh di TikTok. Terus orang tuh kayak Aura bikin ya, aku bikin cuman bukan videonya, video lucu-lucu aja sih. Temanku yang bikinin. Oh, tapi sebenarnya kalau sekarang misalkan diangkat nih transformasi jadi seorang ibu pun itu kan sesuatu yang juga bagus kan. Ya. Nah, berbicara tentang ibu tadi ini ketakutan, kalau ketakutan terhadap anak itu apa yang kira-kira dipikirin? Maksudnya takut kayak kita kan selalu berpikir kalau anak ini harapannya akan lebih happy, lebih semua dibandingkan kita. Ketakutanmu apa terhadap Bella ini nanti kalau pas dia tumbuh? Ketakutanku apa ya? Ketakutanku aku cuman kayak takut kalau aku nggak bisa jadi ibu yang baik buat dia aja sih sebenarnya. Perasaan itu apakah perasaan minder karena dulu pun juga gitu, nggak bisa jadi penyanyi yang cukup baik di atas panggung atau aktor aktris yang baik gitu? Sama ketakutannya kayak gitu. Takut apa ya? Jadi sebisa mungkin tuh aku ini kan lagi 2 tahun nih aku pas nganggur nih ya. Memang aku nggak mau kerja yang entertain, juga nggak mau yang terlalu heboh banget karena aku nggak mau ninggalin dia gitu. Misalkan aku pernah dia di Bandung, aku harus ke Jakarta 2 hari syuting. Itu tuh aku ngerasa kayak aduh bersalah banget gitu loh. Iya, makanya aku pikir ini lambat laun nih harus mau gak mau harus nggak boleh kerja, makanya aku set bisnis gitu. Oh, berarti itu adalah salah satu, makanya kan sekarang ikut HIPMI terus kemudian punya Aura Dermatologi dan sebagainya, itu adalah memang transformasi dan mikirin untuk Bella juga nanti. Iya, karena sebenarnya gini, aku bukan tipe yang apa ya, anak dikasih segala macem branded apa diamond apa supaya dilihat orang atau bukan itu. Aku pengen set bisnis,
keuanganku lebih baik lagi supaya aku tuh tinggal di rumah sama anak gitu. Misalkan nanti aku nikah lagi apa gimana, aku bilang gue mau di rumah, gue set bisnis seadanya aja 3 jam pulang gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk apa ya, gue pengen lebih kaya lagi nih supaya gue bisa ngasih anak gue ini itu ya pasti kita pengen pendidikan dia lebih baik, itu aja. Tapi aku bukan penganut yang aku bisa kasih apa aja buat anak aku, baju branded atas sampai bawah atau nggak diamond, tapi dia nggak pernah butuh itu. Dia tuh butuh waktu kita sebagai seorang ibu, ya dong. Dia butuh role model yang bisa dia pegang ketika dia tuh lagi bimbang siapa ya udah ibu gue gitu. Jadi aku pikir ya bukan karena lifestyle aku pengen bikin ini bikin itu, bukan, tapi memang aku pengen set untuk supaya aku nggak banyak keluar rumah. Berarti sekarang pun temenan pun itu juga udah terbatas ya, nggak kayak dulu waktu sebelum nikah dan sebagainya. Iya terbatas, aku kerucutin banget gitu. Jadi aku ya pilih lingkungan yang baik ya, bukan aku milih teman tapi tetap lingkungan yang baik aja gitu. Ya karena sekarang nggak tentang aura kasih aja, tapi tentang aura kasih dan udah menyangkut banyak orang nih gitu. Iya, dan terutama Bella itu tadi ya. Oke. Kartu terakhir, kita akan ambil kartu. Ini so far oke apa gimana? Oke, tenang aja. Sebentar aku baca dulu ini. Kita pilih satu. Oke. Jadi kalau kita sebenarnya ngebahas ini selalu kerangkanya passion and money. Jadi apakah memang kita mau ngejar passion kita, tapi terkadang itu tadi sama kayak tadi kalau Bandung kan idealis banget, kadang-kadang. Tapi lagumu sama tuh catchy banget, didengerin orang lebih enak dan sebagainya. Nah ini yang harus kita selalu. Nah, the Four of Swords ini sebenarnya cocok banget. Four of Swords ini kondisi dimana kita itu berkontemplasi, kita istirahat dulu. Di antara semua achievement dan semua hal yang terjadi, kita istirahat dulu. Kita nggak mikirin apa-apa dulu, dan kita nanya balik ke diri kita. Sebenarnya kita ini siapa, kita mau kemana, dan harus ngapain nanti ke depannya. Oke, ini karena kebanyakan yang nonton pasti ibu-ibu, wanita juga. Nah, mungkin boleh di saat kontemplasi ini kan bisa ngobrol. Jadi kalau buat kamu pengen ngasih tahu ke orang-orang yang ada di rumah ini, kalau mereka sebagai wanita itu seharusnya seperti apa sih? Mungkin ini juga akan ngomong seperti ngomong ke Bella saat nanti dia sudah bisa nonton apa namanya? Tadi panggilannya siapa? Siapa? Mimi. Mimi. Ya. di layar gadgetnya dia. Apa ya buat ibu-ibu ya di rumah? Ibu-ibu dan remaja-remaja yang cewek-cewek. Maksudnya biar banyak hal kan yang dulu I wish aku nggak ngejalanin ini, atau aku happy nih ngejalanin ini tadi, atau let it flow atau apa. Sebenarnya hidup itu ya aku bilang tadi ya, jangan terjebak di masa lalu, jangan mencemaskan masa depan. Jadi hidup tetap di kekinian supaya kita bisa tetap bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Terus tetap jadi diri sendiri, nggak usah kita harus, yang penting tuh kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya sih Mas. Siapa diri kita sebenarnya, nggak usah terkontaminasi dengan hal-hal apapun di luar sehingga akan mengubah jati diri kita gitu loh. Jadi ya aku bilang tadi, ada waktunya marah ya kamu marah, itu manusiawi gitu. Ada waktunya kita harus diam ya kita diam. Yang memang kita nggak ngomong gitu ya, memang ya pengen diam aja gitu misalnya gitu. Jadi ya intinya gitu sih, buat remaja-remaja yang lagi hits-hitsnya nih gitu kan. TikTok. TikTok. Aku sih cuma pesannya satu sebenarnya. Jaga kedekatan kalian siapapun itu sama Tuhan ya, sama Tuhan. Jaga kedekatan kalian tuh jaga sama Tuhan. Aku ngomong kayak gini aku nggak berhijab, tapi aku mencoba untuk dekat selalu sama Tuhan. Supaya apapun kedepannya aku dapat hidayah apa itu akan mulus gitu loh. Gitu. Jadi aku juga sama teman-temanku gitu kok. Tetap dekat terus sama Tuhan. Cintain Tuhan, jangan ditakutin. Kadang-kadang memang banyak terus akhirnya mereka kebingungan dengan itu semua. Terus kadang juga berpikir, udah salah ya udah lanjutin aja lah seperti itu. Dan ternyata memang nggak boleh seperti itu ya. Nah, balik lagi kalau seandainya ngobrol ke cowok. Kalau ke cowok. Apa ya? Apa dong? Atau gini, ya kayak tadi loh. Misalkan buat cowok kan seharusnya dia bisa lebih ngobrol sama ceweknya bahwa nggak cuman masalah cantik dan ganteng atau apapun, coba disampaikan. Nah buat cowok-cowok ini kadang banyak yang nggak pede karena finansialnya cuman berapa gitu, terus
aku nggak good looking gitu. Tapi sebenarnya yang perempuan butuh itu adalah ya ngobrol dan chemistry. Karena cinta itu akan datang dari chemistry. Jadi kalau buat perempuan nih nggak begitu mandang good looking atau nggak, wah ini harus kaya atau nggak good looking gitu. Sebenarnya lebih ke itu aja sih, kebahagiaan batin. Karena kalau udah kebahagiaan batin itu penampilan itu akan jadi nomor berapa dan finansial itu akan kita bisa cari bareng-bareng. Oke, ini datang dari aura kasih. Jadi seharusnya mereka semua percaya. Karena aku sering ngobrol loh kalau ini pun tadi kan nanya kan, Mas belajar tarot udah berapa lama? Dari SMA. Karena SMA ini tarot digunakan untuk PDKT ke cewek-cewek. Mereka merasa nyaman. Gue belajar lah. Iya, sosok bisa spiritualis, ya kan? Belajar. Tapi itu tadi artinya buat cowok-cowok terutama yang kadang-kadang mereka bilang aku nggak ganteng, aku nggak kaya dan sebagainya. Bisa nggak dapetin cewek-cewek yang cantik-cantik dan sebagainya itu tadi. Ternyata itu ya rahasianya. Karena ya balik lagi Mas, at the end of the day itu kita tuh hanya butuh pasangan yang bisa diajak ngobrol. Karena fisik itu lama-lama akan menjadi tua. Ya maaf gitu, orang mau ngapain lagi kalau udah tua gitu. Paling traveling bareng, ngomongin A sampai Z gitu, ngalor ngidul itu kan yang bikin kebersamaan gitu dan jadi lebih happy itu. gitu kan. Dan tadi yang aku dapat sesuatu dari sini kalau aku pribadi adalah sesuatu yang kita kadang mikir unfortunate, sesuatu yang melukai kita dengan versi kita ya. Ternyata itu adalah satu jalan agar masuknya cahaya untuk ke dalam diri kita. Ini luar biasa lo dapat ini malah saat ngobrol sama aura kasih. Dan terakhir ini dari ini tadi, ini tentang orang yang kontemplasi dan sebagainya, termasuk dia itu tahu apa yang akhirnya dia mau dan enggak. Berarti apakah terus jadi kapok cari pasangan seorang entertainer atau di bidang showbiz? Aku tuh dari dulu soalnya random, ada yang orang entertain, ada yang pengusaha gitu, jadi random banget. Dan aku pribadi tuh sebenarnya siapa yang nyambung sama aku aja sih. Oke. Dan jadi nggak trauma juga sama ekspatriat juga dong, nggak harus orang Indonesia ya? Sedapatnya aja lah. Oh sedapatnya. Nanti kan saudara kandung kan yang ini keturunannya Amerika Latin, terus kemudian. Iya beda-beda ya. Oke, tapi bukan berarti kalian semua yang Indonesia jangan berkecil hati. Aura kasih masih membuka hati untuk orang-orang Indonesia juga. Tapi thank you banget, kita sudah ngobrol semuanya dan buat pertama kali akhirnya membuka alasannya pisah ternyata bukan orang ketiga atau apa atau yang lain. Finansial, orang ketiga atau apapun nggak ada lah. Memang kita udah bicara ini lama jauh dari sebelum dia pergi ya. Bulan Februari kan dia pergi tuh. Jauh sebelum itu tuh kita udah bahas untuk memang itu. Mungkin Januari pernah dengar ada gosip-gosip yang katanya aku gugat cerai itu ya itu benar sebenarnya. Oh itu benar ternyata. Cuman kan maksudnya ya apa ya namanya, banyak orang ngomong nanya gitu, cuman aku kayak ya itulah salah ya. Iya. Ternyata nggak boleh pura-pura juga gitu ya. Udahlah padanya aja lah. Selalu lu mau mikir apa dan nggak apa-apa gitu. Dan back then itu kan Bella usianya baru berapa? 5 bulan ya waktu itu berarti. 10 bulan. Iya. Yang penting lah sebenarnya Bella tuh nggak akan kehilangan sosok dan ayahnya juga masih ada gitu aja. Amin kalau gitu. Apapun yang terjadi ya mungkin namanya manusia ya, kita bisa marah, bisa kesel, bisa apa ya, dimaklumin aja. Kalau ada netizen yang tiba-tiba kenapa sih dia begini, kenapa dia begitu ya gue manusia. Ingat ya gue manusia. Iya. Ingat loh, gue siapa? Sani ya namanya. Saya manusia loh, halo. Iya itu karena itu tadi dipikirnya kamu ini adalah malaikat penggoda. Kan yang penggoda itu setan ya. Iya makanya. Berarti nggak menggoda yang sesuatu yang seru gitu. Sekali lagi terima kasih sudah datang di Mata dan Telinga. Semoga nanti bisa ngobrol lagi lebih panjang lagi tentang banyak hal, banyak banget yang kita dapetin. Jadi kalau dengarnya baru sekarang diulang lagi, kalian pasti nggak akan nyesel. Terutama cowok dan cewek akan dapat kalau misalkan belum nikah dan akan menikah akan banyak yang bisa dipelajari dari sini. Terima kasih, Aura kasih. Thank you Mas. Terus dengarkan dan saksikan Mata dan Telinga podcast bersama saya Denny Darko dan Property Observer karena ini adalah the tool to feed your soul. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.